Ya, ini adalah sekuen-sekuen dari data pokok. Mungkin saya jelaskan sekitar 10 menit lah ya. Siapa ready? Silakan Pak Randy. 10 menit lah kira-kira ya. Jadi pada saat langkah pertama ini ya, sekuen pertama adalah data pokok ya. Apa sih yang dilakukan di data pokok? Untuk manajemen data pembangunan ya, kita bisa menggunakan Excel. Untuk teknik penyusunan kerangka bangun konsep dan logika analisis, kita bisa menggunakan software Abacus. Untuk metode pengumpulan pengolahan dan analisis ini nggak usah ya, karena data pokok pada saat sekuen pertama kita nggak perlu data analisis, ya kita pakai Excel. Untuk penyusunan instrumen kita bisa pakai statistika. Untuk metode analisis multidimensi, metode analisis multikriteria, kita bisa pakai Excel saja sudah cukup ya. Kemudian untuk interpretasi dan termasuk juga untuk penyusunan rekomendasi belum perlu ya, belum perlu. Nah, pada saat data raya, big data, dan penerapannya dalam perencanaan bangunan, apakah kita perlu? Oh bisa, kita perlu. Kita pakai Hadoop untuk engine-nya, kita pakai SQL untuk database-nya, bisa juga pakai Tableau. Tableau ini juga bisa untuk visual, kemudian untuk programming-nya kita bisa pakai Python, gitu ya. Nah, ini. Terus kemudian untuk sekuen yang kedua, sekuen analisis kebijakan. Apa sih yang kita lakukan? Manajemen data pembangunan, kita perlu pakai Excel. Teknik penyusunan kerangka bangun konsep dan logika analisis kita perlu pakai Abacus tadi itu ya, ditambah pakai model logika. Kita harus pelajari model logika, scientific methods. Scientific methods ini menggunakan Smart Policy Design and Implementation atau SPDI framework. Ini dari Harvard ya, dari Harvard. Ini teman-teman harus belajar juga itu sih. Kemudian yang ketiga adalah metode pengumpulan, pengolahan, dan analisis data bangunan. Itu bisa pakai Excel, tambahi SPSS, atau eView, atau Stata, atau SAS gitu ya. Penyusunan instrumen pengumpulan data, teman-teman bisa pakai statistika, pakai Excel, atau pakai Google Form untuk bikin kuesioner. Ya. Kemudian metode analisis. Metode analisisnya bisa multidimensi, bisa juga analisis multikriteria, pakai statistika, ya, yang sederhana, yang induktif, statistika yang inferensi juga bisa, tapi kalau yang multidimensi dan multikriteria pakai yang inferensi ya. Juga bisa pakai CBA, pakai CEA. CEA itu cost effectiveness analysis, CBA itu cost benefit analysis bisa. Kemudian pada saat interpretasi hasil analisis itu pakai statistika ya, terutama pakai inferensi tentunya ya. Penyusunan rekomendasi kebijakan sebagai implikasi hasil kajian pakai statistika inferensi. Kemudian data raya diperlukan, iya diperlukan untuk melengkapi. Apa sifatnya wajib? Ya enggak lah, ini hanya untuk melakukan penguatan saja terhadap hasil interpretasi data. Kemudian untuk yang ketiga, penyusunan rencana pembangunan ya di sini ya, rencana pembangunan itu manajemen datanya perlu pakai apa? Pakai Excel cukup. Teknik penyusunan kerangka bangun konsep dan logika analisisnya pakai model logika, scientific methods, pakai SPDI. Kemudian metode pengumpulan, pengolahan dan analisis data bangunannya pakai Excel atau pakai aplikasi yang in-house. Contoh misalnya di Imonef atau di SPAN atau di Sakti itu ada ya. Disediakan di Smart yang punyanya DJA juga ada. Penyusunan instrumen pengumpulan data itu pakai Excel atau juga pakai aplikasi in-house di aplikasi-aplikasi yang tersedia. Kemudian metode analisis itu pakai statistika, pakai CBA juga bisa, plus ditambahi keterampilan linguistik ya. Kenapa? Karena harus menyajikan interpretasi data itu ke dalam bahasa perencanaan, ke dalam bahasa dokumen ya di langkah ketiga ini. Maka perlu keterampilan linguistik ya, tata bahasa, cara penulisan itu harus pakai ejaan yang benar gitu ya. Kemudian interpretasi hasil analisis pakai statistika ya, bisa statistika induktif, bisa juga pakai statistika inferensi. Penyusunan rekomendasi kebijakan juga pakai statistika induktif atau statistika inferensi. Kemudian untuk berikutnya, nah ini sebetulnya kalau waktunya cukup ya, atau kita lanjutkan di sesi-sesi kelas minggu depan gitu, nanti saya jelaskan detail per detailnya. Nah, masuk ke langkah yang keempat ya, kita pakai manajemen datanya pakai Excel, kemudian teknik penyusunan kerangka bangun konsep analisisnya pakai aplikasi in-house ya. Metode pengumpulan datanya juga pakai aplikasi in-house, penyusunan instrumen pengumpulan datanya juga pakai aplikasi in-house. Aplikasi in-house ini artinya teman-teman perencana pembangunan sudah bisa menggunakan Imonef,
Sakti atau Smart gitu ya, atau mungkin beberapa kabupaten kota SIMDA atau SIPD-nya itu disajikan kerangka visual untuk memperlihatkan hubungan antar dataset gitu ya. Gitu. Nah, metode analisis baik analisis multidimensi maupun multikriteria sudah tidak diperlukan pada saat penyusunan anggaran, ini sudah tidak diperlukan ya. Nah, tapi untuk verifikasi data raya masih bisa dipakai ya. Kemudian yang kelima ini pembahasan rencana anggaran dan penetapan rencana ini 5 dan 6 ya. 5 dan 6 ini sama ya. 5 dan 6 ini karena sifatnya teman-teman sudah memiliki data untuk perencanaan penganggarannya sudah oke gitu ya. Maka kan tinggal didiskusikan. Nah, kalau proses diskusi berarti ya Anda hanya memerlukan keterampilan linguistik dan human relation ya. Kan harus negosiasi nih dengan pihak lain antar sesama eksekutif maupun antara eksekutif dengan legislatif ya, maka Anda harus punya keterampilan linguistik dan human relation. Kemudian pada saat pengadaan barang dan jasa yang Anda perlukan apa? Aplikasi in-house semua ada di eProc ya. Semua sudah ada di eProc ya. Jadi Anda tidak perlu menguasai keterampilan baru. Kemudian yang ke-8 ini yang ke-8 pelaksanaan rencana anggaran ya, pelaksanaan rencana anggaran Anda perlu menguasai model logika ya pada saat pelaksanaan. Agar supaya apa? Supaya tidak terjadi seperti ini ya. Ini ya. Ini jebakan pelaksanaan ya. Ini teorinya seperti ini. Ya, ini contohnya. Pengadaan 1 kg daging ayam, ini inputnya ya. Pengadaan 1 kg daging ayam. Pengadaan 2 kg arang, pengadaan jasa tukang sate, pengadaan 200 gram kacang, 250 cc kecap. Kemudian ini outputnya 10 tusuk sate ayam mentah. Outputnya perapian arang. Outputnya 1 orang tukang sate Madura. Outputnya 500 gram saus kacang. Terus kemudian eksternal faktornya berarti ini kan sudah jadi 10 tusuk sate ayam mentah, sate siap bakar, perapian arang, bakaran siap, 1 orang sate, 1 orang tukang sate Madura siap bekerja, 500 gram saus kacang siap. Sate siap bakar plus bakaran siap plus tukang sate Madura bekerja, sate matang. Terus kemudian saus kacang siap, saus kacangnya juga disediakan dalam piring, maka sate matang, saus kacang siap, 10 tusuk sate ayam Madura siap makan, kenyang ya. Akhirnya impact-nya adalah kenyang. Ini contoh 1. Lihat contoh 2 sekarang. Contoh 2, pengadaan 1 kg daging ayam dan giting ya. Outputnya 10 tusuk sate ayam mentah gitu ya. Outcome-nya sate siap bakar. Kemudian input kedua pengadaan 2 kg arang, perapian arang. Outcome-nya bakaran siap. Input ketiga studi banding pembuatan sate. Output-nya laporan studi banding. Outcome-nya laporan diapakan nggak tahu. Kemudian input yang keempat pengadaan 10 buku resep. Output-nya 10 buku resep tersedia. Outcome-nya buku resep diapakan. Ini sate siap bakar, bakaran siap, laporan diapakan. Nggak ada tukang satenya ya. Sate tidak bisa matang karena nggak dibakar kan. Nah, buku resep untuk apa? Buku resep ini buat apa? Ya, 10 tusuk sate ayam Madura yang mentah disuguhkan bersama resep ya. Bandingin, ini jebakan pelaksanaan. Nah, ini pada saat teman-teman melakukan koordinasi pelaksanaan di titik ke-8 ini, teman-teman harus memahami model logika ya, model logika. Nah, untuk sebagai penguat atau pemverifikasi, teman-teman bisa menggunakan big data. Jadi big data ini bisa digunakan di semua titik sebetulnya sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatannya. Nah itu, kemudian yang ke-9 dan ke-10 ya, teman-teman menggunakan Excel untuk manajemen data, cukup Excel sebetulnya ya. Pak, saya biasa pakai Tableau, boleh. Pak, saya biasa pakai Microsoft Access, boleh gitu ya. Pak, saya biasa menggunakan DB3 Plus, boleh gitu ya. Nah ini teknik penyusunan kerangka bangun konsep analisisnya, itu pakai model logika plus IE, CBE, gap analysis ya, sama. Untuk evaluasi juga begitu ya. Untuk evaluasi terakhir untuk evaluasi juga begitu ya, sama ini menggunakan model logika CE CBE. Nah, inilah teman-teman pengetahuan-pengetahuan yang secara teknis barangkali teman-teman secara teknis teman-teman wajib untuk Nah, inilah teman-teman semua, teman-teman yang untuk bisa teman-teman kuasai gitu ya. Nah, nanti kalau mengikuti training kelas menengah ini ya sampai 8 training, insya Allah semua itu teman-teman akan bisa pahami ya.
harapannya bisa dipahami dan bisa dipraktekkan gitu ya, supaya bisa langsung tune in dengan apa yang menjadi bidang keilmuan yang sekarang dipelajari teman-teman. Saya kira itu, Mas Imam. Ya, siapa Randy? Terima Mudah-mudahan kasih materinya. ya Tambah panas, Pak. Iya. Coba dicek, Pak. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Sudah panas belum? Kalau udah panas berarti berhasil, Pak. Training kali ini, Pak. Ya, gimana, Pak? Tetap semangat. Ya. Semangat, ya. Betul, Pak. Semangat. Ya, Pak Randy, ini ada beberapa hal yang saya kutip ya. Perlu saya kutip sebelum diskusi. Mungkin Pak Randy mau istirahat dulu. Mau minum-minum dulu, Pak. Tadi ada suara batuk. Yang pertama itu menariknya adalah kita itu justru di drive di Pemda maupun di pemerintah pusat mungkin di drive oleh data, bukan gagasan atau prioritas yang mendrive data, tetapi kita sering hilap dengan perintah untuk mengisi SIPD, mengisi mungkin kami juga punya aplikasi data gitu, kita lengkapi semua itu, tapi kita akhirnya bingung mau belanja data yang mana karena kita sudah bingung dengan arahan dari aturan-aturan perencanaan yang dibuat kementerian, misalnya Kemendagri ya, kalau di daerah harus ada data ini, tapi apakah semuanya diperlukan oleh daerah ini gitu? Karena mungkin punya spesifikasi berbeda. Jogja mungkin beruntung punya gunung, punya dataran rendah, punya laut itu. Tetapi untuk kabupaten yang tidak memiliki gunung, laut itu terus bagaimana dan sebagainya, itu yang kadang menjadi problem, bahkan untuk event untuk kemiskinan gitu. Seringkali yang mendrive kita adalah data gitu, bukan kita mau turunin kemiskinan itu berapa persen. Nah, ini ya kadang akhirnya kemudian dimanfaatkan para pihak untuk bernegosiasi misalnya dengan legislatif. Ini yang akhirnya data yang mendrive kita, bukan gagasan atau tujuan dari visi misi kepala daerah atau daerah itu di ABCD yang menentukan data apa yang dibutuhkan. Artinya akhirnya kita masukkan semua, Pak. Keranjangnya penuh, berat. Habis itu kelelahan untuk menganalisa. Nah, satu itu ya, Pak. Yang kedua menarik adalah dari presentasi Pak Randy tadi, kita sebenarnya punya banyak alat, punya banyak metode, tetapi paling asik itu dengan Excel, Pak. Dan itu tabelnya menurut saya kok, saya percaya pernah bikin tabel kok nggak berkualitas. Ternyata. Ini mungkin refleksi sementara ini dari saya, Pak. Mungkin akan lebih seru kalau Bapak Ibu sekalian bisa raise hand, atau mungkin bisa kalau mungkin ada problem dengan mic bisa chat ya, silakan. Yang pertama mungkin dari Pak, kita buka untuk tiga penanya dulu yang raise hand. Nanti kita selesai jam 12. Monggo dimanfaatkan langsung ke pokok persoalan. Ya. Pak Edi, silakan Pak Edi.